Malin Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan, pantai air manis daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubayah sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Sakit yang amat keras. Nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayangi. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini, Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu. Di tanah rantau sana, nak. Menetaplah saja di sini, temani ibu. Ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Ibu, tenanglah ibu. Tidak akan terjadi apa-apa denganku, kata si Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan, Bu. Karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, Bu. Pinta Malin memohon kepada ibunya. Baiklah, nak. Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak. Kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan, katanya sambil menyerahkannya pada Malin. Setelah itu, berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore, Mande Rubayah memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang? Tanyanya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubayah terus bertanya, namun tidak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Kini ia jalannya mulai berbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari,
Manderubaya mendapat kabar dari Nakhoda membawa Malin. Nakhoda itu memberi kabar bahagia pada Manderubaya. Mande, tahukah engkau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Ucapnya saat itu. Manderubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu mendoakan agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari Nakhoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Malin, cepatlah pulang. Cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang, nak? Rintihnya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja tidak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan, tampak sebuah kapal yang megah dan indah, berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Manderubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar karena saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu, ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Malin, Malin anakku, kau benar anakku kan? Katanya menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lama kau tidak memberi kabar, nak? Malin terkejut karena dipeluk wanita tua ranta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuy, wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong padaku?" Ucapnya sinis. Bukankah dahulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku? Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Hei wanita gila, kau bukan anakmu. Aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Manderubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh tertunduk sambil berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu bersingut hendak memeluk kakinya. Malin memandang sambil berkata,
Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Wanita tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Manderubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya, kapal Malin semakin menjauh. Ia tidak menyangka Malin yang dahulu disangkanya, Malin yang dahulu disayanginya, tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya ditengadahkannya ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi, kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu Tuhan. Ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, saat matahari pagi mulai muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang, tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenanglah ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti jeritan manusia. Terkadang, bunyinya seperti orang menatap menyesali diri. Ampun, Bu. Ampun. Konon itulah suara si Malin Kundang, anak yang durhaka pada ibunya. Malin Kundang.